الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan bagi kita dalam segala hal yang kita lakukan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung Syaban dan di hadapan kita terpapar bulan Ramadan. Maka senantiasa kita masih berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin jamaah sekalian akan terbayang bahwasanya isi khutbah pada hari ini tentang mempersiapkan diri bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sudah sangat dekat. Akan tetapi khatib meminta izin kepada jamaah sekalian untuk menyampaikan satu hal yang juga sangat penting, yang juga terkait dengan ibadah kita semuanya, terutama ibadah kita sebagai orang tua dan ibadah anak-anak kita, terkait dengan menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sedangnya jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah permasalahan yang sangat meresahkan di sekitar kita, yaitu terkait dengan khitan, terkait dengan sunat, yaitu khatib mendapatkan beberapa kali mendapatkan undangan walimah khitan. Maka ketika khatib menghadiri walimah ini, ternyata yang dikhitan itu sudah kelas 1 SMP, sudah kelas 2 SMP, dan khatib merasa ini sudah terlambat khitannya. Akan tetapi ketika khatib ingin mencari lebih dalam tentang permasalahan ini, ternyata khatib mendapatkan hal yang lebih menyedihkan lagi. Pada satu daerah, khatib baru mengetahui ternyata ada yang sunat itu kelas 1 SMA, 2 SMA, bahkan ada yang tamat SMA, dan itu bukan di satu kecamatan. Itu khatib dapatkan di beberapa tempat. Maka dalam kehidupan sehari-hari ada anak-anak muda, khatib bertanya langsung, dulu khitannya umur berapa? Umur sekian, kelas sekian. Balighnya kapan? Ternyata duluan baligh daripada dikhitan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita, yaitu keterlambatan khitan. Ini sudah sangat terlambat sekali. Dengan apa kita mengukur keterlambatan ini?
yaitu dengan hukum khitan itu sendiri. Bagi kita dalam mazhab Asy-Syafi'i, khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Dan kapan wajibnya? Imam An-Nawawi berkata, wa yajibul khitanu waqtu wujubil khitani ba'dal bulugh. Iaitu Imam Nawawi berkata, wajibnya khitan, wajibnya sunat itu adalah ketika anak-anak itu baligh. Ketika anak-anak itu baligh, maka sudah wajib dia untuk dikhitan. Tapi sebelum baligh hukumnya sunnah, dan sangat dianjurkan sebelum baligh anak-anak laki-laki itu sudah dikhitan, sehingga ketika baligh dia sudah dikhitan. Apa fungsi kewajiban khitan ini bagi seorang anak? Itu terkait langsung dengan sah tidaknya solat anak tersebut. Memang tidak ada syarat sah solat itu khitan ataupun sunat, tidak ada. Yang ada syarat sah solat adalah suci daripada najis. Permasalahannya adalah anak laki-laki yang belum dikhitan. Ketika dia buang air kecil, maka kencingnya itu tersisa di kulub. Kulub bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kulfah. Kulfah ini cangkrang kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Maka ketika dia buang air kecil, air kencing ini tersisa di dalam kulub. Maka kalau kulubnya tidak bisa dibuka, maka dia membawa najis, maka tidak sah solatnya. Kalau kulubnya bisa dibuka, maka kalau dia sudah baligh, maka wajib dia bersihkan sampai ke dalam-dalam kulubnya, barulah sah dia solat. Tapi ini sangat rentan sekali. Makanya secara umum dikatakan anak yang belum sunat itu tidak sah solatnya, karena dia membawa najis. Kalau dia membawa najis, maka tidak sah solat. Sehebat apapun solat dia, setetes air kencing yang dia bawa di tubuhnya ataupun di pakaiannya, maka sehebat apapun dia solat, sehebat apapun dia solat tarawih, solat wajib, solat sunat, tidak sah solatnya. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka kita ketahui, kalau kita lihat umur khitan masyarakat, sunat di masyarakat, setahu saya yang di Banda Aceh itu sunatnya tamat SD. Dan itu sebenarnya juga sudah terlambat. Kenapa? Karena dalam kajian fikih, kemungkinan seseorang baligh itu adalah umur 9 tahun sudah ada kemungkinan baligh. Jadi baligh itu ada dua ukurannya. Satu baligh dengan keluar air mani, yang kedua baligh dengan umur. Dan kapan ada kemungkinan yang paling cepat untuk baligh? Umur 9 tahun. 9 tahun itu di zaman sekarang anak kelas 3 SD. Jadi anak kelas 3 SD sudah ada kemungkinan baligh. Jika belum keluar air mani, maka tunggu kelas umur 10 tahun. Jika belum keluar juga, tunggu 11 tahun, kelas 5 SD. Jika belum yang dirahmati Allah, saya pada hari ini, sebelum Jumat ini, saya minta seseorang untuk mengecek ke sebuah sekolah. Diceklah di sekolah tersebut, di kelas SD kelas 6 ya, masuk ke sebuah kelas yang isinya anak-anak 30 orang, 30 orang siswa SD. Maka kami cek sudah sunat ataupun belum, dan sudah khitan ataupun belum. Maka dari 30 orang ini kami mendapatkan ada 4 orang anak sudah baligh tapi belum dikhitan. Ada 4 orang anak sudah khitan walaupun belum baligh. Ada 22 orang anak belum khitan dan belum baligh. Jadi yang masalahnya ini, yang 4 orang anak sudah baligh belum dikhitan. Ketika dia sudah baligh, dia sudah wajib solat. Ketika dia belum dikhitan, dia tidak sah solat, sama dengan dia belum solat ataupun tidak solat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada kemungkinan anak SD kelas 6 sudah baligh. Maka kalau dia khitan, misalnya
dia khitan umur 13, dia balik umur 12, berarti setahun dia tidak solat, padahal dia sudah wajib solat. Jangankan setahun tinggal solat, sehari saja tinggal solat merupakan dosa yang sangat besar, apalagi tidak solat selama setahun. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini sangat penting sekali bagi kita untuk memperhatikannya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa terlambat khitan di beberapa tempat yang kita temukan? Satu, mungkin sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua, setelah saya tanya kepada beberapa orang masyarakat, ternyata ada faktor walimah khitan, kenduri khitan. Walimah khitan buat acara besar-besar sehingga butuh uang yang banyak. Targetnya sunat tahun sekian, kadang nggak ada uang, tunda, akhirnya terlambat. Kalau kita katakan ada sebagian daerah menerima khitan dulu, nanti kalau ada uang buat walimah. Ada sebagian daerah tidak mau terima, kami baru mau khitan kalau sudah walimah, sehingga terlambatlah dia khitan. Padahal sedang jemaah yang dirahmati Allah, apa hukum walimah khitan? Walimah khitan tidak ada perintah dalam Al-Quran, tidak ada perintah dalam hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat kenduri khitan, walimah khitan tidak pernah. Walimah khitan ini ada di zaman sahabat, dilakukan oleh banyak sahabat, dan sahabat itu saling mengundang dan saling menghadiri. Maka oleh karena itu walimah khitan ini disyariatkan, tapi hukumnya tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah saja. Karena memang zaman Nabi, zaman sahabat itu, sahabat kalau ada sesuatu yang menyenangkan, mereka langsung buat kenduri. Sehingga sangat banyak kenduri di zaman sahabat. Ada buat rumah baru buat kenduri, lahir anak buat kenduri, khitan anak buat kenduri. Memang seperti itu ulama salaf ataupun sahabat Nabi di zaman dahulu. Maka dalam sebuah riwayat Imam At-Tabrani yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-walimatu haqqun wa sunnatun, faman du'iya falam yujib faqad asallaha wa rasulah. Sesungguhnya kata Abu Hurairah, walimah itu, ini walimah nikah. Walimah nikah itu haqqun wa sunnah, sebuah hak dan sebuah sunnah. Barang siapa yang diundang untuk menghadiri walimah nikah tapi dia tidak hadir, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ammal khursu wal i'dharu wat tawkiru anta fihi bil khiyar. Nah, itu kalau walimah nikah kita hendaknya menghadiri kalau diundang. Itu perintah Nabi. Apa kata Nabi? Aulim walau bisyah. Buatlah walimah kenduri untuk pernikahan walau hanya seekor kambing. Tapi kalau khursu ini adalah kenduri melahirkan anak. Wal i'dzar ini adalah walimah khitan atau kenduri ketika khitan. Wat tawkiru adalah kenduri ketika ada rumah baru. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketiga walimah yang terakhir ini, lahir anak, khitan anak, rumah baru, anta fihi bil khiyar, engkau boleh hadir, boleh tidak. Kenapa? Karena memang membuat walimah itu sendiri boleh buat, boleh tidak. Maka seharusnya dengan hukum seperti ini, dengan niat sunnah bersedekah makanan seperti ini, selayaknya walimah khitan itu tidak menghalangi seseorang untuk dikhitan di awal waktu. Bukan tidak boleh walimah khitan, boleh, tapi jangan sampai walimah khitan ini membuat seorang anak dikhitan terlambat daripada umur dia balik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pembahasan yang terakhir adalah kapan sebenarnya umur ideal anak laki-laki itu dikhitan. Jadi kita tidak membahas khitan perempuan karena waktu Jumat sangat singkat sekali. Kapan umur anak laki-laki itu dikhitan secara ideal? Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita akan melihat secara sunnah Nabi, praktek Nabi, dan juga secara ilmu kesehatan. Pertama sekali, Nabi Muhammad SAW itu dah lahir dalam kondisi telah dikhitan. Ada dua riwayatnya. Ini ada dalam kitab Imam
Ja'far bin Husain Al-Barzanji dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Ya. Imam Al-Barzanji mengatakan dalam kitabnya, wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'as surri biyadil qudratil ilahiyah. Kemudian tayyiban dahinan makhulatan bi kuhlatil inayatil ainah. Artinya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan dalam kondisi bersih dan sudah dikhitan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir sudah dikhitan dan sudah terputus tali pusarnya, dan juga Nabi ketika lahir sudah baunya sangat harum, rambutnya sudah berminyak dan matanya sudah bercelak. Ini satu riwayat yang masyhur, riwayat yang dipegang. Tapi ingat, Imam Al-Barzanji menyambung bait ini dengan mengatakan wa qila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Dan ada riwayat satu lagi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dikhitan oleh kakeknya dalam kondisi Nabi berumur telah genap 7 malam ataupun 7 hari. Jadi sejamaah yang dirahmati Allah, dari kitab Al-Barzanji ini kita bisa melihat bahwasanya ada 2 riwayat. Satu, Nabi lahir sudah dikhitan. 2, Nabi dikhitan umur 7 hari oleh kakeknya. Dan singkat cerita, ulama mengatakan kedua riwayat ini memiliki fadilah. Intinya, kedua riwayat ini menunjukkan khitan di masa bayi merupakan praktek dari Nabi, amal dari Nabi, yang ini memiliki hikmah yang luar biasa kepada seluruh manusia, bagi umat Islam ataupun umat manusia seluruhnya. Ini yang pertama. Kemudian dalam kitab hadis ada seorang ulama hadis yang luar biasa yang memiliki julukan Syekhul Islam, Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar memiliki sebuah kitab hadis yang juga sangat mulia, namanya Al-Talkhisul Habir. Dalam kitab Talkhisul Habir jilid 4 pada halaman 155 sampai 156, di situ Imam Ibnu Hajar menerangkan 2 riwayat. Satu riwayat dari Imam Al-Hakim dan dari Imam Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat yang kedua juga serupa dari Imam Al-Baihaqi dari seorang sahabat Nabi, saya sudah lupa namanya. Yang kedua riwayat ini menyatakan aqal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqal Hasan wal Husain wa khatanahuma, ya, li sab'ati ayamin. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain dan mengkhitankan keduanya setelah 7 hari. Jadi Nabi Muhammad SAW mengakikahkan dan mengkhitankan Hasan dan Husain pada hari ke-7. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada 2 lagi. Yang ketiga adalah dalam kitab fikih, yaitu karangan Imam An-Nawawi, ya, pensyarah Sahih Muslim. Imam Nawawi juga sangat banyak kitabnya. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya, dalam jilid 1 halaman 350, Imam Nawawi berkata, waktu wujubil khitani ba'dal bulugh. Waktu wajib khitan itu adalah ketika baligh, setelah baligh. Wa yustahabbu, tapi disunnahkan, sangat dianjurkan, hukumnya mustahab. Wa yustahabbu lil wali ayakhtina as-saghira fi sigharihi li'annahu arfaqu bihi. Maka sangat dianjurkan untuk para wali, untuk para orang tua, untuk mengkhitankan, menyunatkan anaknya yang kecil di waktu dia kecil. Dan beliau melanjutkan sebuah perkataan yang sangat luar biasa, terbukti secara ilmiah hingga saat ini. Li'annahu arfaqu bihi. Kenapa sunat anak kecil, anak bayi itu sangat dianjurkan, hukumnya mustahab?
Karena li'annahu arfaqu bihi. Sunat di waktu bayi adalah paling lembut bagi anak bayi, paling penuh rasa kasih sayang kepada seseorang. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan lagi, ya, wa yustahabbu ayyuhtana fil yaumi sabi'i bi khabarin warada fihi. Waktu bayi ini kapan? Maka Imam Nawawi mengatakan disunahkan, disunat anak laki-laki umur 7 hari, bukan 7 tahun, bukan 7 bulan, umur 7 hari, karena ada riwayat yang menjelaskan tentang itu. Kalau anak itu sudah sanggup untuk menahannya, kalau belum sanggup maka diakhirkan 40 hari, kalau belum sanggup maka diakhirkan sampai umur 7 tahun. Sedangkan jemaah yang dirahmati Allah, kemudian poin keempat, poin yang terakhir adalah secara ilmu kesihatan internasional saat ini, ilmu kesihatan modern membuktikan bahwasanya, coba cek dokter spesialis di bidang sirkumsisi, di bidang sunat, di bidang khitan, ketika ditanyakan, dan ini bukan satu orang, khatib melihat ada beberapa orang dokter spesialis, di antaranya adalah Dr. Andi Berlian At-Tanwir. Beliau seorang dokter spesialis untuk spesialis khitan. Beliau beberapa waktu yang lalu diwawancarai oleh Ustaz Abdul Somad. Jadi Dr. Andi Berlian meneliti tentang alat untuk sunat, ya. Itu sejak tahun 2000 sudah mulai, tapi di launching alat ini namanya Clamp, namanya Sunatron, di launching di Malaysia tahun 2005. Setelah itu Dr. Andi Berlian bekerjasama dengan WHO untuk melakukan khitan dengan metode baru, metode Clamp. Metode Clamp ini, ya, sunatnya tidak perlu dijahit, ya. Sunatnya sangat aman sekali, tidak perlu dibius, sehingga harganya juga murah, sehingga sangat mudah sekali. Dibuatlah khitan keliling negara-negara Afrika, khitan keliling negara-negara yang minoritas Muslim. Kemudian 2017 Dr. Andi Berlian mulai meluncing khitan Sunatron ini di Indonesia, itu tahun 2017. Tapi kemudian Covid, dan kita bisa melihat di zaman sekarang itu sangat banyak berbagai macam metode khitan yang tidak berdarah, tidak perlu jahit, yang langsung bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Maka para dokter ini mengatakan, ketika ditanya, termasuk Dr. Andi Berlian, ketika ditanya umur berapa secara ilmu kesehatan anak itu sebaiknya disunat, maka jawabannya adalah umur 100 hari ke bawah. 100 hari ke bawah. Dan umur 2 hari sudah bisa dikhitan, sudah bisa disunat, dan tentunya pakai alat khusus, tidak seperti sunat biasa. Umur 2 hari sudah bisa disunat. Bahkan Dr. Andi Berlian mengatakan, saya sedang mengkampanyekan agar sunat bayi ini diamalkan oleh umat Islam, ya. Jadi apa alasannya? Ada 2 alasannya kenapa sunat di waktu bayi itu sangat-sangat dianjurkan. Yang pertama sekali, secara kesehatan. Secara kesehatan memang sunat ini hikmahnya sehat. Kenapa non-muslim sekarang mereka sunat? Bahkan kalau alat yang canggih untuk sunat itu ditemukan oleh non-muslim dari India, kita hanya mengembangkannya. Non-muslim zaman sekarang sunat. Kenapa? Karena menyebabkan kesehatan. Karena kalau tidak disunat, kotoran menggumpul, lahirlah yang namanya smegma, yang membuat nanti berbagai macam penyakit bagi laki-laki, bahkan penyakit itu bisa membahayakan perempuan. Maka oleh karena itu sunat, ya. Berkumpul kotoran di kemaluan, menyebabkan infeksi dan lain sebagainya. Maka semakin cepat disunat, semakin cepat anak itu sehat. Apalagi zaman sekarang, zaman pakai pampers, pakai popok. Pertama di ujung memang sudah ada kotoran, tambah lagi kotorannya dibungkus, sehingga semakin berbahaya. Maka ini yang pertama, semakin cepat disunat, semakin sehat. Dan yang kedua, secara ilmu kesehatan, anak bayi itu memiliki sel pertumbuhan yang sangat cepat dibanding orang dewasa. Jadi anak bayi itu sel pertumbuhannya berkembang dengan sangat cepat.
hormonnya berkembang dengan sangat cepat. Imun tubuh ibunya ada pada bayinya 6 bulan ke bawah. Maka ketika anak itu dilukai, disunat, dia sangat cepat sembuh. Ya, ketika anak bayi itu disunat, itu kulitnya sangat tipis sekali, disunat pakai klem, pakai penjepit, ada metodenya. Itu anak-anak sangat cepat sembuh. Makanya beberapa ratus tahun zaman dahulu sebelum ditemukan alat klem ini, para ulama fikih sudah mengatakan li'annahu arfaqu bihi, sunat di waktu bayi adalah sangat lembut bagi anak-anak. Ditambah lagi zaman sekarang, kalau sunat anak itu sudah SD, sudah SMP, tambah masalah lagi, masalah psikologis. Ada yang enggak mau, ada yang lari dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak itu sejak kecil dia sudah disunat, maka insya-Allah psikologisnya pun aman. Sedangkan jemaah yang dirahmati Allah, setahu khatib, kalau di Mesir itu ada Ustaz Zaki Mubarak yang anaknya lahir di Mesir baru-baru ini, anaknya laki umur 3 hari sudah dikhitan. Dan setahu khatib juga di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu anak-anak umur 7 hari sudah dikhitan yang laki-laki. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita juga menyampaikan hal ini kepada masyarakat kita agar untuk melakukan khitan sejak awal, ya. Tidak harus umur hari ke-7, tapi intinya kalau sudah balik itu sudah wajib dikhitan. Maka sebelum balik, maka itu sangat baik sekali. Demikian yang bisa khatib sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa menjaga ibadah orang tua, ibadah anak-anak dan lain sebagainya. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari khatib sendiri, khatib berbanyak maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. فقال تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.